Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara. Silakan lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara, nyatakan bahwa Bapak Ibu Saudara yang hadir saat ini siap untuk mendapatkan urapan Tuhan. Amin. Siapa yang percaya bahwa kita tidak akan pernah menanggung setiap sakit kita. Amin. Karena Allah kita yang sudah menanggung setiap sakit kita. Siapa yang percaya bahwa kita tidak akan pernah menanggung dosa kita, karena Dia Allah kita yang sudah rela mati untuk kita. Amin. Berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan kita. Berikan kemuliaan yang lebih lagi buat Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Mari kita persiapkan hati kita untuk sujud menyembah di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Katakan Tuhan, kasih-Mu yang sempurna Kau berikan hidup-Mu menggantikanku, menanggung dosaku. Dosa kita, saat hidup kita diperbarui di hadapan Tuhan, saat kita minta Roh Tuhan untuk mengampuni setiap kita, disitulah kehidupan baru terjadi atas hidup kita. Amin. Bukan lagi kita hidup di bawah dosa, di bawah kutuk, namun satu hal, kita hidup dalam pengharapan Tuhan. Amin. Kita hidup dalam sukacita Tuhan, kita hidup dalam kemerdekaan Tuhan. Dan kasih karunia Tuhan tidak akan pernah putus atas hidup kita. Asalkan satu hal, kita mau tangkap Tuhan. Kita mau tangkap Roh Tuhan. Kita mau tangkap hadirat Tuhan. Itu nyata masuk di dalam hati kita. Tanpa kita mau membuka mata hati kita, tanpa kita mau membuka hati kita, Tuhan tidak akan pernah mau masuk.
Seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan, kita menutup hati kita untuk Roh Kudus masuk. Saat ini mari ambil komitmen di hadapan Tuhan. Buka hati kita lebar-lebar. Biarkan Roh Kudus masuk membasuh setiap kita, mengampuni setiap kita. Mari katakan di hadapan Tuhan bersama-sama dengan kesungguhan hatimu. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak untuk bangkit berdiri. Nyatakan lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan.
masuk kehadiran-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tentang kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus hidupku. Amin. Ketulusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Katakan dengan genap hatimu, oleh kuasa darah-Mu. Ya Bapa. Yes Tuhan. Melingkupiku kasih-Mu. Yes Bapa. Memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu Bapa. Ya Rabbi, ku menjadi ciptaan yang baru oleh-Mu. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Rapa yang sikal Rabu. Waktu dan tempat kami serahkan kami bangun firman. Menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Sorak-sorai bagi Allah kita yang terbaik. Segenap hati, segenap kekuatan, segenap roh-Mu. Sorak-sorai tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita Yesus. Darahnya sudah menebus hidupmu. Darahnya sudah menyucikan hidupmu. Darahnya sudah menghapus setiap dosamu. Hidup baru di dalam Dia. Hidup baru di dalam Dia. Penuh kasih kemuliaan.
Biar segala hormat, pujian, penyembahan kami persembahkan bagi Engkau. Allah yang kudus, Allah yang mulia, Allah yang dahsyat. Yesus Kristus namanya. Biar namamu Yesus dimuliakan, ditinggikan hingga kekekalan kelak. Nama Yesus yang kudus, yang ajaib, itu yang sudah menjadi jaminan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kita yang sudah diberkati, sudah dipulihkan, sudah disegarkan, sudah ditebus dari segala dosa kita. Sama-sama kita aminkan dengan suara yang mantap. Amin. Sekali lagi bagi Dia segala pujian, kemuliaan. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati buat seluruh tim pemuji yang sudah memberkati kita sekalian di tempat ini. Dan Bapak Ibu Saudara, seringkali ada beberapa orang yang skeptis pada keyakinan kita. Orang Kristen itu ndagel, nggak ada tuntunannya, nggak ada teladannya. Yesus nggak memberi teladannya tepuk tangan, tapi orang Kristen kok nyanyi tepuk tangan, joget-joget. Jangan lupa, Yesus pun menyanyi seperti kita karena Dia mengenal kitab Taurat. Dia adalah orang Yahudi yang selalu bersukacita menyembah Bapa di sorga. Matius 26 ayat 37, sedikit intermezzo saja. Matius 26 ayat yang ke-30. Saya mau buktikan kepada panjenengan bahwa engkau ada di tempat ini menyanyi memuji Tuhan. Ada tuntunannya. Yesus pun memberi contoh. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Jangan pernah minder, jangan pernah takut kalau ada orang yang berkata, orang Kristen itu ndagel. Yesus enggak memberi contoh untuk menyanyi, tapi firman Tuhan katakan, Yesus pun menyanyi seperti engkau dan saya. Amin. Untuk menyingkat waktu, saya akan ajak Bapak Ibu Saudara untuk membuka kitab Keluaran pasal yang ke-12 yang akan kita simak sepanjang renungan pada malam hari ini. Diberikan kepada saya sebuah judul firman Tuhan, berkat dari anak domba Allah. Tahun ini hari Jumat Agung, hari yang memperingati hari kematian Yesus Kristus, wafat di atas kayu salib, akan jatuh pada tanggal 15 April mendatang. Satu hari yang bersejarah, yang akan diperingati, dirayakan oleh seluruh umat Kristen, baik Kristen Protestan, Kristen Katolik, bahkan sebagian kecil orang-orang Yahudi yang tersebar di seluruh penjuru bumi. Orang-orang Yahudi yang menganut faham Yudaisme Mesianik, mereka sudah percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang diutus, yang mati menebus dosa manusia. Dikatakan peristiwa bersejarah. Karena tidak saja peristiwa penyaliban Yesus itu tercatat secara detail di Alkitab yang kita punya. Seluruh Injil kanonik yang kita punya, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, tidak saja tercatat di sana bagaimana kematian Yesus di Bukit Golgota. Tetapi kematian Yesus Kristus Tuhan juga disebut sebagai satu peristiwa bersejarah. Mengapa disebut sebuah peristiwa bersejarah? Karena dicatat, direkam, ditulis, diabadikan di dalam sebuah naskah-naskah kuno. Literasi kuno di awal abad pertama Masehi hingga awal abad yang kedua Masehi ditulis oleh orang-orang yang kapabel, orang-orang yang punya kapasitas, orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Para sejarawan mungkin mencatatnya, menuliskannya bahwa telah terjadi proses penyaliban di Bukit Golgota di awal abad pertama, di tanggal 14 bulan Nisan
tahun 33 Masehi. Satu di antaranya bernama Josephus Flavius, seorang sejarawan Yahudi Romawi yang notabene menolak, menampik kekristenan. Orang-orang non-Kristen justru mereka yang mengabadikan di dalam naskah-naskah kuno mereka. Berikutnya ada seorang senator, seorang politisi bernama Cornelius Tacitus. Menulis di dalam bukunya Annals di halaman yang ke-43, di sana bertutur bahwa seorang pemimpin sekte baru bernama Kristo, merujuk kepada nama Kristus, telah dibunuh dengan cara digantung di atas kayu salib di bawah prokurator Pilatus. Satu catatan yang begitu lengkap ditulis oleh seorang senator Romawi, seorang bernama Tacitus, yang mencatat bahwa kematian Yesus pun dicatat sebagai peristiwa bersejarah. Tidak itu saja, sebuah buku suci bagi orang-orang Yahudi yang ditulis oleh rabi-rabi Yahudi, Talmud Babilonia, Traktat Sanhedrin halaman 43a, mencatat bahwa orang-orang Yahudi sepakat, seia sekata, bahwa mereka sudah menghukum mati seorang bernama Yesus Kristus dengan cara digantung di atas kayu salib. Talmud Babilonia ini muncul jauh ratusan tahun sebelum munculnya sebuah kitab yang dianggap suci oleh para penganutnya, oleh para jemaatnya, karena diyakini sebagai wahyu dari sorga. Sebuah kitab yang satu suratnya, satu ayatnya berkata bahwa Yesus atau Isa Al-Masih itu tidak disalib, tidak benar-benar disalib. Ada seseorang lain yang digantikan, yang menggantikan posisi Yesus. Nah, Yesus kemana? Menurut buku yang lain, saya tidak perlu sebut, ketika satu saat Nabi mereka naik ke Sidratul Muntaha, ketemu dengan Yesus, ketemu dengan Isa Al-Masih sedang ngekos di langit yang kedua bersama Yohanes Pembaptis, Yahya Pembaptis. Jadi Yesus menurut keyakinan mereka, Isa Al-Masih menurut keyakinan mereka tidak benar-benar disalib. Diserupakan wajahnya, diangkat ke langit dan ngekos, tinggal ngontrak di langit yang kedua. Kasihan Yesus kita menurut keyakinan mereka. Dan nanti di akhir zaman Isa akan turun untuk membunuh Dajjal, mematahkan salib kata mereka, dan memburu babi-babi. Gak usah diburu babi, habis sama orang-orang Kristen. Tapi ayat firman Tuhan kita, Talmud Babilonia, Josephus Flavius, Tacitus menerangkan begitu amat sangat jelas, menampik keyakinan yang menolak bahwa Yesus Kristus Tuhan, Isa Al-Masih mati di salib. Pertanyaan saya, peristiwa penyaliban Yesus adalah peristiwa bersejarah. Tanpa perlu kita buka Alkitab kita, tanpa perlu repot-repot harus beriman, percaya, jadi orang Kristen, sekedar membuktikan Yesus mati di salib. Sejarah sudah membuktikan Yesus mati di salib. Pertanyaan saya, bisakah, mungkinkah sejarah itu dibatalkan demi apapun, dengan dalih apapun, dengan dalih wahyu surga sekalipun? Bisakah yang namanya fakta sejarah itu dibatalkan? Halo? Bisakah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang sudah kita peringati setiap tahunnya, 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur, dua orang proklamator kita Soekarno-Hatta memproklamirkan kemerdekaan negeri ini, tercatat sebagai fakta sejarah. Mungkinkah ada wahyu dari surga yang diklaim membatalkan, menggugurkan
fakta sejarah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Halo, bisakah? Adakah? Hanya orang-orang maaf, yang selembar dua lembar syaraf di kepalanya sudah korslet, gara-gara sering jedotin kepalanya di tembok, yang masih percaya, yang masih meyakini fakta sejarah bisa dibatalkan, bisa digugurkan dengan dalih apapun. Saya tidak menghakimi keyakinan orang lain, monggo silahkan, itu perspektif mereka. Tapi saya rindu membekali Bapak Ibu Saudara, bahwa satu keyakinan yang menyerang jantung hati iman kita. Alkitab yang saudara dan Bapak punya, dari kitab Kejadian sampai Wahyu, kalau ditampi, disaring, diayai, diperes, akan muncul intisari, akan muncul satu kesimpulan bahwa Alkitab kita berisi kasih Bapa. Yang sepakat katakan amin. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah kepada manusia, sehingga dikaruniakan putranya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah intisari Alkitab yang engkau dan saya miliki. Itulah jantung iman kita. Kematian Yesus di atas kayu salib. Kalau itu ditolak, ditampik, dan hal itu merupakan kebenaran, simak baik-baik pernyataan saya. Kalau jantung iman kita ditolak, ditampik, dan yang menampik itu ternyata terbukti kebenarannya, percuma engkau Bapak Ibu Saudara dan saya ada di tempat ini. Percaya kepada Yesus percuma, gak ada arti dan maknanya, hanya buang-buang waktu. Karena yang engkau dan saya imani bukanlah merupakan satu kebenaran. Tetapi bersyukur puji Tuhan, sejarah sudah membuktikan, sejarah sudah menempi yang menolak keyakinan kita. Justru yang ada di dalam keraguan-raguan. Di ujung ayat mereka ditulis, Yahudi ada di dalam keraguan-raguan tentang siapa yang disalib. Tapi justru Yahudi di dalam Talmud membantahnya. Keyakinan iman yang sejalan dengan fakta sejarah, yang berjalan beriringan, bergandengan tangan dengan sejarah, akan membuat absolutely keyakinan itu semakin bulat, tidak terbantahkan. Bahkan seorang profesor sarjana perjanjian baru, seorang ateis bernama Profesor Bart Ehrman, seorang kritikus perjanjian baru, berkata di dalam satu diskusi dengan seorang polemikus dari Arab, dari Timur Tengah, dia berkata, peristiwa penyaliban Yesus adalah satu peristiwa sejarah yang terbukti kebenarannya. Apa yang panjenengan dan saya iman yang tertulis di dalam Alkitab pun tertulis sebagai fakta sejarah. Bersyukur engkau dan saya punya iman yang ada landasan hukumnya, landasan sejarahnya, landasan iman. Jangan hanya beriman, berkeyakinan modal pokok tapi iman yang panjenengan dan saya punya ada dasarnya, ada landasan sejarahnya, dan terbukti valid, terbukti benar secara sejarah mencatat. Bahkan Ibu Gembala Sidang minggu kemarin bertutur, beberapa tahun yang lalu diberi berkat untuk boleh mengunjungi berziarah di Yerusalem. Masih ada tempat-tempat, situs-situs bersejarah menjadi saksi bisu
di mana Yesus diadili, disiksa, dan di ujung akhirnya Yesus dieksekusi dengan cara digantung di atas kayu salib. Masih tersimpan rapi. Bukti-bukti arkeologi pun masih tersimpan rapi. Karena itu sekali lagi sebagai seorang hamba Tuhan di tempat ini, bersyukur engkau dan saya punya satu keyakinan yang tidak saja berbicara secara ranah iman keyakinan kita saja, tetapi keyakinan yang engkau dan saya miliki pun terbukti secara sejarah. Saya lanjut pada poin berikutnya. Kematian Yesus Kristus Tuhan menurut pandangan dua orang rasul. Yang pertama Rasul Yohanes bin Zebedeus. Kita buka di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-29. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-29. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes bin Zebedeus, murid Yesus, merekam perkataan Yahya Pembaptis, Yohanes bin Sakaria, yang berkata suatu hari, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes bin Sakaria menyamakan, mengidentikan bahwa kematian Yesus anak domba Allah ini sama halnya dengan satu peristiwa yang terjadi 1500 tahun sebelum Yesus diutus sebagai manusia. Bahkan seorang Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal yang kelima, 1 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-7, saya bacakan ayat ini bagi panjenengan sekalian, bertutur demikian, buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Simak baik-baik, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Dua rasul ini bertutur bahwa Paskah orang-orang Yahudi identik sama dengan Paskah di mana Yesus Kristus menyerahkan nyawanya, berkata tetelestai di atas bukit Golgota di tanggal 14 bulan Nisan tahun 33 Masehi. Dua rasul ini melihat ada satu korelasi, satu benang merah, kesamaan antara Paskah Yahudi dengan Paskah kematian Yesus di atas kayu salib. Sebelum lanjut pada poin-poin selanjutnya, berikutnya, kita akan menyimak di dalam Keluaran pasal yang ke-12, di mana kita akan melihat seperti apa yang dimaksud dengan Paskah Yahudi, Paskah Perjanjian Lama. Mohon dibacakan mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7, Kitab Keluaran pasal yang ke-12. Kitab Keluaran 12 ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah orang oleh masing-masing seekor anak domba. Menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa tentang anak domba itu. Kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu
dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Amin. Saya lanjut ayat yang ke-26 dan 27 masih di pasal yang sama. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulai orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Dikatakan Paskah perjanjian lama berarti Pesah, Passover, yaitu Allah melewati. Sebelum terjadi Allah menulai bangsa Israel dengan tulah ke-10, di mana seluruh anak sulung orang-orang Mesir, baik anak sulung manusia maupun hewan mati, Allah perintahkan kepada Musa untuk Musa berkata kepada seluruh jemaah Israel, di tanggal ini, di bulan ini, tanggal 10 bulan ini, kata ayat yang kedua, bulan yang dimaksud adalah bulan Nisan. Bapak Ibu Saudara, agak saya melenceng sedikit, perlu penjenengan ketahui bahwa orang-orang Yahudi itu punya sistem penanggalan dua macam. Penanggalan yang pertama menurut Tanak, menurut perjanjian lama, menurut Alkitab mereka, menurut kitab suci mereka, dimulai dari bulan Nisan. Dimulai dari ketika Allah mengadakan Paskah bagi mereka. Bulan yang pertama menurut kalender agama, kalender orang-orang Yahudi dimulai dari bulan Nisan. Tetapi orang-orang Yahudi pun menganut sistem kalender yang berbeda dari kalender agama, yaitu kalender sipil. Kalender sipil ini bedanya dimulai dari bulan ke-7 atau bulan Tisri. Tahun baru kalender sipil dimulai dari bulan yang ke-7 atau bulan Tisri. Jadi ketika mereka memperingati hari Rosh Hasanah, hari penciptaan manusia, Adam, hari pengikatan Ishak, waktunya mereka percayai sama ketika Allah menciptakan manusia bernama Adam dengan waktu ketika Abraham mengikat Ishak di atas Gunung Moria untuk dikorbankan. Mereka peringati sebagai hari Rosh Hasanah, hari peniupan sangkakala di bulan Tisri, bulan yang pertama menurut kalender sipil. Jadi ketika penjenengan ketemu ayat Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-35 yang bercerita bahwa malaikat Gabriel ketemu, menjumpai, menemui perawan Maria di bulan yang ke-6, Anda harus menghitungnya dari kalender sipil, kalender yang dimulai dari bulan ke-7 sebagai kepala tahun, yaitu bulan Tisri, bukan bulan Nisan. Sedikit pengetahuan yang saya bagikan kepada penjenengan. Saya kembali kepada topik. Allah berfirman kepada orang-orang Israel untuk mengorbankan domba Paskah sebelum Allah mengutus malaikat penjemput nyawa, malaikat pencabut nyawa untuk memasuki bangsa Mesir dan mencabut satu demi satu nyawa anak-anak sulung orang Mesir. Tetapi firman Allah berkata, ketika darah yang tercurah atas domba Paskah itu dicipratkan, dioleskan, dilaburkan pada tiang-tiang pintu, ambang pintu. Orang Jawa bilang, orang Solo bilang pada gawangan pintunya, ketika malaikat maut itu melewatinya, melaluinya, ada tanda darah, maka malaikat maut itu melewati rumah-rumah orang Israel. Itulah hari Paskah, itulah ibadah Paskah yang diperingati setiap tahunnya oleh orang-orang Yahudi. Dan Rasul Paulus serta Rasul Yohanes
menganggap ada satu kesamaan Paskah Yahudi dengan Paskah di mana Yesus Kristus mati. Apa yang sama? Apa yang identik dari kedua Paskah ini? Kita belajar bersama-sama. Buka di dalam Keluaran, masih di dalam Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang ke-5. Saya bacakan bagi panjenengan. Syarat daripada anak domba yang harus dipersembahkan, disembelih, ada di dalam ayat-ayat yang akan saya bacakan. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Syarat yang pertama, anak dombamu harus jantan. Jantan menurut bahasa Ibrani berarti zakar, merujuk pada jenis kelamin, yaitu jenis kelamin laki-laki, baik manusia maupun hewan, makna katanya sama, zakar. Dan 700 tahun setelahnya, seorang nabi bernama Yesaya bertutur di dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-7. Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14, ayat ini berbunyi demikian. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Siapa yang dimaksud? Buka Matius pasal yang pertama. Matius pasal yang pertama ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-23. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, bunyinya demikian. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Satu syarat yang pertama, bahwa anak domba yang akan disembelih dan yang telah disembelih di hari Pesah, hari Passover, hari di mana Allah melewati bangsa Israel, haruslah jantan. Dan itu digenapi di dalam Matius pasal yang pertama ayat 1, ayat 21 hingga 23. Yesus Kristus, seorang anak laki-laki, telah lahir untuk menebus dan menyelamatkan umatnya dari dosa. Syarat yang pertama sudah Yesus genapi, bahwa Yesus seorang laki-laki, domba jantan. Yang kedua, anak domba itu harus tidak bercela. Keluaran pasal 12 tadi, panjenengan tetap beri tanda, jangan lari-lari dulu, tetap kasih tanda di sana. Ayat selanjutnya, kalimat selanjutnya, anak dombamu itu harus jantan dan tidak bercela. Dipisahkan, dikarantina dari gerombolannya. Kira-kira yang jantan umur setahun dipungut, diambil, dipisahkan, dimasukkan ke sebuah kandang terpisah. Untuk apa? Dicek, diteliti, diperiksa. Jangan-jangan ada setitik celah di dalam tubuh domba yang akan disembelih kelak. Oleh para imam, domba-domba ini diperiksa. Saya jadi teringat sebuah kisah kelahiran Yesus di kandang domba. Sedikit melenceng lagi. Kandang domba yang dimaksud tempat Yesus lahir, jangan kita bayangkan dengan pola kandang domba seperti kita di Indonesia ini. Wujudnya seperti yang seringkali Bapak Ibu lihat. Tapi firman Allah dengan jelas mengatakan Yesus lahir di kandang domba yang seperti apa? Kandang domba
pada saat Yesus lahir adalah sebuah bangunan bernama Migdal Eder yang ada di kota Bethlehem. Kalau Anda baca sejarahnya, Migdal Eder itu sudah ada sejak zaman Yakub. Ketika istrinya Rahel yang amat sangat dicinta itu meninggal, Rahel amat senang menyaksikan kawanan domba. Di mana Rahel melihat? Di Migdal Eder itu. Dan di tahun-tahun ke depan begitu amat jauh, sangat jauh jarak waktunya, dibangunlah sebuah tempat bernama Migdal Eder, tempat di mana orang-orang Yahudi setiap harinya mempersembahkan korban penghapus dosa, korban ucapan syukur. Setiap hari diambil dari kandang bernama Migdal Eder. Kandang itu dipakai sebuah tempat untuk mengecek kelayakan, kesucian hewan-hewan yang akan dipersembahkan. Lalu bagaimana dan apakah Yesus juga mengalami hal yang sama? Kita buka di dalam Injil Matius pasal yang ke-26. Injil Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-59 hingga 61, tapi tidak perlu kita baca lengkap. Saya hanya akan cuplik ayat yang ke-59 dan ayat yang ke-60. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya walaupun tampil banyak saksi dusta. Langkah yang pertama, Yesus diperiksa oleh mahkamah agama, oleh ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, untuk dicek, untuk diperiksa, diinvestigasi, diinterogasi, apakah Yesus melanggar hukum Taurat atau tidak. Tapi ternyata dikatakan tidak ada satupun kesalahan, dosa, pelanggaran terhadap hukum Taurat yang Yesus kerjakan. Sampai pada satu titik mereka dengan nafsu untuk melenyapkan Yesus mengambil begitu banyak orang untuk memberikan saksi palsu. Dan akhirnya mahkamah agama mengklaim Yesus harus dihukum mati. Tetapi apa lacur? Pada waktu itu hukuman mati hanya boleh dilakukan oleh penguasa Roma, bukan dengan hukum adat, bukan dengan hukum Yahudi, hukum Taurat. Jadi ketika mereka menganggap Yesus bersalah menurut versi dan kacamata mereka, mereka mengirim terlebih dahulu Yesus kepada Pilatus, sang wali negeri, sang gubernur yang berkuasa pada waktu itu. Kita buka Lukas 23. Injil Lukas pasal 23 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-15. Mohon dibacakan Mas Adit bagi kita sekalian. Lukas 23 ayat 13 sampai 15. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat dan berkata kepada mereka, "Kamu telah membawa orang-orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya." Tidak ada yang kudapati padanya. Tidak ada satu kesalahan pun yang kudapati daripadanya. Mari dilanjut. Dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Saya sambung ayat yang ke-22. Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini?
tidak ada suatu kesalahan setimpal dengan hukuman mati. Yesus diperiksa berulang-ulang oleh para imam, oleh para mahkamah agama, oleh Herodes, oleh Pilatus. 3 kali Pilatus memeriksanya dengan teliti, tidak satu pun celah salah yang Yesus lakukan. Syarat yang kedua, anak domba yang tidak bercela dengan begitu elegannya, begitu indahnya, sudah Yesus genapi. Yesus anak domba yang tidak berdosa, tidak bercacat celah. Yang ketiga, anak domba itu harus dikurung sampai Paskah. Keluaran pasal yang ke-12 ayat 3 dan 6 saya bacakan bagi penjenengan. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba. Menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Lompat ayat yang ke-6, kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Bulan apa? Bulan Nisan. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Domba itu dikurung. Setelah diperiksa, dikurung selama 4 hari. Sampai tanggal eksekusi 14 bulan Nisan. Apa yang terjadi kepada Yesus? Injil Matius pasal yang ke-21. Matius pasal yang ke-21 mewartakan kepada kita sekalian ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Saya cuplik saja satu ayat yang ke-10. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, siapakah orang ini? Diceritakan di Minggu Palem. Yesus naik seekor keledai yang belum pernah ditunggangi, yang belum pernah dipakai untuk bekerja, menggenapi nubuatan Nabi Zakaria ratusan tahun sebelumnya. Nanti Anda bisa baca di dalam kitab Nabi Zakaria, kalau nggak salah ayat yang pasal yang ketiga, ayat yang ke-9 ke-10 kalau nggak salah. Zakaria menubuatkan akan turun di kota Yerusalem serajamu mengendarai seekor keledai. Umumnya, selayaknya, biasanya seorang pemimpin, raja, panglima perang naiknya apa? Kuda, minimal onta. Tapi nubuat kepada Yesus naik keledai. Dan luar biasanya ratusan tahun selanjutnya Matius mencatat Yesus memasuki Yerusalem mengendarai seekor keledai. Ayat yang ke-10 bertutur Yesus masuk ke Yerusalem. Seluruh orang-orang Yerusalem gempar menyambut kedatangan Sang Mesias. Dan sejak saat itu sampai hari penangkapan Yesus di Taman Getsemani, Yesus tinggal hanya di lingkungan Yerusalem. Yesus tidak tindak kemana-mana. Seperti biasa, kebiasaan Yesus selama 3 tahun lebih pelayanannya di tanah Yudea. Yesus selalu muter, berkeliling tanah Yudea. Tapi begitu dia masuk ke Yerusalem di Minggu Palem, sampai tanggal 14 bulan Nisan, Yesus tinggal diam, hanya mengelilingi kota Yerusalem, tinggal di Yerusalem. Sepertinya Yesus dikurung di Yerusalem, tidak kemana-mana.
nubuatan yang begitu indah digenapi oleh Yesus sebelum hari kematiannya. Saya mau bertanya kepada panjenengan sekalian, adakah seorang nabi, seorang manusia seperti Yesus yang kelahirannya, kehidupannya, kematiannya dinubuatkan oleh banyak kitab, oleh begitu banyak nabi, begitu presisi nubuatan yang digenapi oleh Yesus, begitu persis sama nubuatan-nubuatan yang digenapi oleh Yesus. Salah satunya, Yesus stay di Yerusalem. Yesus menggenapi sebuah gambaran Paskah di zaman perjanjian lama 1500 tahun yang lalu. Yesus pun dikurung di kota Yerusalem. Yesus sudah tidak tindak kemana-mana lagi sebelum hari eksekusi. Yang kelima, yang keempat, anak domba itu harus disembelih. Ayat yang keenam berkata, harus menyembelihnya pada waktu senja. Bagaimana dengan Yesus? Markus pasal yang ke-15 ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-34 bertutur tentang satu peristiwa prosesi penyaliban yang terjadi pada Yesus. Ayat yang ke-22 di ujung kematiannya, di ujung penderitaannya, Yesus berkata dengan suara yang amat sangat lantang sebelum pada akhirnya dia berkata tetelestai. Apa yang Yesus katakan? Ayat yang ke-34. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara yang nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Satu perkataan yang tidak lazim diperkatakan oleh seorang manusia ilahi bernama Yesus Kristus. Sepanjang hidupnya, Yesus memanggil Allah dengan sebutan Bapa, yang menunjukkan hubungan relasi yang begitu intim antara Bapa dan anaknya. Tapi mengapa di ujung penderitaan Yesus, Yesus memanggil Bapa dengan sebutan Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ada dua tafsir sahih tentang ayat ini. Yang pertama, sepanjang kekekalan Bapa Allah dengan firman dan Roh Kudus. Jadi di dalam diri Allah, dalam hakikat Allah ada tiga pribadi, yaitu Allah, Roh Kudus dan firman. Dan Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama berkata, pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman yang tidak saja berbicara tentang perkataan, tapi firman adalah kehendak Allah, pikiran Allah, idenya Allah, gagasannya Allah, telah diutus untuk nuzul menjadi manusia, untuk berinkarnasi, bukan bereinkarnasi, tapi berinkarnasi. Roh yang menjadi daging itu menjadi manusia bernama Yesus. Tidak pernah terpisahkan antara Sang Firman, Roh Kudus dengan Allah. Tetapi Galatia 3 ayat 13 berkata, terkutuklah orang yang tergantung di atas kayu salib. Karena Yesus sudah menjadikan dirinya kutuk. Orang yang tergantung di atas kayu salib adalah orang yang otomatis berbuat salah, melanggar hukum. Maka orang yang tergantung di atas kayu salib adalah orang yang terkutuk.
Bagaimana dengan Yesus? Apakah Yesus terkutuk? Yesus menjadi kutuk bagimu dan bagiku. Engkau dan saya yang seharusnya menanggung segala kutuk itu diambil alih oleh Yesus. Dia pikul sendiri di dalam tubuhnya menanggung kutuk itu. Karena itulah Allah Bapa yang begitu suci meninggalkan tubuh Yesus yang menanggung kutuk. Terpisah antara Bapa dengan Sang Anak. Sehingga Sang Anak berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Allah benar-benar meninggalkan Yesus untuk sekian waktu lamanya. Meninggalkan kemanusiaan Yesus. Gegara apa? Dosa. Dosa sesuatu yang begitu amat sangat menjijikkan bagi Allah. Tafsir yang kedua, Eloi, Eloi lama sabachthani, adalah satu penggenapan yang Yesus genapi di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-22. Mazmur bukan saja kitab sastra, kitab sajak, kitab puisi, tapi Mazmur yang ditulis oleh Daud, Musa, Esther, dan beberapa orang yang lain juga berisi tentang nubuatan-nubuatan mengenai datangnya Sang Mesias. Ayat pertama sampai ayat yang kedua. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Rusa di kala fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sekali lagi pertanyaan saya, adakah manusia yang hidupnya, kelahirannya, kematiannya dinubuatkan dan digenapi begitu presisi seperti yang Yesus genapi? Adakah? Tidak ada. Tidak ada. The only one in the world, satu-satunya manusia ilahi bernama Yesus, menggenapi puluhan ratusan nubuatan. Tidak ada manusia selayaknya menggenapi nubuatan-nubuatan seperti Yesus. Yesus menggenapinya. Yesus menggenapinya. Dia disembelih di waktu senja. Jam 3 sore, Yesus berkata di atas kayu salib, Tetelestai, sudah selesai. Sudah selesai. Poin yang kelima, poin yang berikutnya. Tulang anak domba Paskah tidak boleh dipatahkan. Saya kembali pada Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang ke-46. Mas Adit akan bacakan bagi kita. Ayat yang ke-46. Keluaran 12 ayat yang 46. Paskah itu harus dimakan dalam satu rumah juga. Tidak boleh kau bawa sedikit pun dari daging itu keluar rumah. Satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Lalu bagaimana dengan Yesus? Apakah Yesus juga menggenapi hal yang sama? Ayat yang ke-31 hingga ayat yang ke-32 dari Injil Yohanes pasal yang ke-19. Saya bacakan bagi panjenengan sekalian. Yohanes 19 ayat 31 hingga 33. Karena hari itu hari persiapan Paskah, persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Disebut Sabat itu adalah hari yang besar karena waktu itu tanggal 14 bulan Nisan itu berkenaan esok harinya tanggal 15 berkenaan dengan Paskah Yahudi. Jadi Sabat itu menjadi Sabat raya, Sabat besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus,
Dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Pilatus pun heran ketika mendapat laporan Yesus sudah mati. Hanya sekitar beberapa jam, mengapa Yesus yang tergantung di atas kayu salib mati? Padahal tidak jarang hingga berhari-hari orang yang dihukum mati di atas kayu salib itu tidak mati-mati juga. Penyalipan, terminologi penyalipan adalah satu hukuman mati yang begitu amat sangat menyiksa. Mati perlahan-lahan. Tapi Yesus hanya beberapa jam mati. Mengapa? Sebelum kematian, sebelum Yesus disalib, Pilatus tadi berkata apa? Biarkan aku menghajarnya. Menghajar dengan cara orang-orang Romawi yang begitu amat sangat sadis. Yesus dicambuk 39 kali, bukan dengan cambuk biasa, tapi dengan cambuk dengan bandul-bandul berduri yang setiap kali cambuk itu disesahkan, ditarik, maka kulit daging pun akan ikut terjerambab keluar. Seorang sutradara kondang bernama Mel Gibson, sutradara yang menyutradarai film Passion of the Christ, berkata di dalam sebuah wawancaranya, film ini dia klaim paling mendekati dengan kejadian peristiwa penyiksaan di luar batas-batas peri kemanusiaan yang dituturkan oleh Alkitab. Film ini, Passion of the Christ, mendekati sekalipun penyiksaan yang Yesus alami masih begitu amat sangat berat. Saya semungkin satu di antara sekian banyak orang yang paling miris, gak berani lihat film itu sampai hari ini. Jadi ketika beberapa kali ditayangkan di gereja, saya mending keluar. Ditayangkan beberapa kali di televisi, stasiun televisi swasta, saya mending gak nonton. Ngeri. Begitu miris, begitu mengerikan siksa yang harus dialami oleh Yesus. Dan penyiksaan itu mempercepat kematian Yesus. Seharusnya para prajurit mengira Desmas dan Gesmas, orang-orang Selot yang disalib di samping kiri kanan Yesus yang masih hidup, untuk mempercepat kematiannya dipukullah dengkulnya, tulang kakinya ini dipukul dengan palu godam, patah, dan itu akan mempercepat kematian. Tetapi ketika dilihat Yesus ternyata sudah sedo, sudah wafat, sudah mati, mereka mengurungkan niatnya untuk memukul tulang kaki Yesus, hanya menombak lambung Yesus. Tergenapi bahwa tidak ada satupun tulang daripada Yesus yang dipatahkan. Begitu luar biasa Yesus menggenapi nubuatan-nubuatan Paskah yang terjadi 1500 tahun yang lalu, diulang kembali, direkonstruksi kembali oleh Sang Anak, Firman yang diutus menjadi manusia. Poin yang terakhir, poin yang keenam, darah anak domba itu membawa keselamatan. Mas Adit akan bacakan kita ayat yang ke-7, ayat 12 dan 13 dari Keluaran pasal yang ke-12. Keluaran 12 ayat 7 disambung 12 dan 13. Keluaran 12 ayat yang ke-7, 12 dan 13. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Ayat yang ke-12. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal.
Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada telah kumusnahkan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Darah anak domba yang berumur setahun, yang tidak bercela, yang disembelih pada waktu senja, yang sudah diperiksa kelayakannya, yang terbukti tidak bercela, darah yang dioleskan pada ambang pintu rumah orang-orang Israel, membuat orang-orang Israel selamat. Dan darah anak domba, darah Yesus Kristus Tuhan. Di dalam surat 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-18. Ini kesamaan korelasi yang begitu luar biasa. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama dengan darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Darah Yesus menebus hidupmu, memulihkan hidupmu dari cara hidupmu yang sia-sia. 1.500 tahun sebelum Yesus mati di atas kayu salib, seekor domba tak bercacat sudah disembelih untuk menebus orang-orang Mesir dari maut, dari penghukuman jasmani, lepas dari tanah Mesir. 1.500 tahun kemudian, atau tahun 2000 tahun yang lalu, darah Yesus yang suci sudah tercurah di atas Kalvari, di atas Golgota. Untuk apa? Menebus dosamu dan dosaku. Kesimpulannya kita buka ayat yang terakhir, Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-32. Kita baca sama-sama ayat ini, dan saya undang petugas mimbar untuk bisa mempersiapkan diri naik untuk melayani menutup ibadah pada sore hari ini. Roma 8 ayat yang ke-32. Pada hitungan yang ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, yang percaya katakan, inilah berkat anak domba Allah yang diberikan kepadamu. Harta terbesar di sorga yang tidak ternilai harganya. Kalaupun stok materi sorga dijual, dikonversikan untuk membandingkan dengan pengorbanan Yesus di atas kayu salib, tentulah tidak sebanding. Lalu apa yang harus engkau dan saya katakan dan perbuat untuk membalas cinta kasih Yesus? Hanya dengan mengerjakan hidupmu dan hidupku, keselamatan yang sudah Tuhan beri atas hidupmu dan saya, dengan takut dan gentar yang sepakat katakan amin. Jangan hidup kita selama ini menjadikan Yesus tersalib untuk kali yang kedua. Ada sebuah legenda, kisah cerita tentang Simon Petrus yang tidak tercatat di dalam Alkitab. Satu waktu ketika Simon Petrus sudah menjadi seorang uskup dan melayani di kota Roma, Simon Petrus mengalami persekusi hebat. Dia ditangkap dan hendak dihukum mati. Secara daging manusia, Petrus begitu ketakutan, begitu amat sangat takut menjadi seorang martir. Anda tahu, begitu mengerikannya menjadi martir Kristus. Salah satunya Andreas. Tangan kakinya diikat, diseret oleh beberapa ekor kuda selama 2 hari. Tubuhnya hancur.
Bartolomeus dicambuk sampai mati. Petrus membayangkan menjadi seorang martir begitu amat sangat menyakitkan, begitu amat sangat mengerikan. Dagingnya berontak, kemanusiawiannya berontak. Dia melarikan diri. Dia tinggalkan kota Roma untuk lari menghindari dari hukuman sebagai seorang martir. Tiba-tiba dia tiba di suatu persimpangan jalan. Di dalam satu penglihatan, Petrus ketemu dengan sebuah bayangan yang memikul patibulum, memikul salib. Yang dia yakini dalam penglihatan itu Yesus. Dia bertanya kepada bayangan itu, Domini quo vadis? Tuhan, engkau mau kemana? Engkau mau tindak kemana pikul salib? Yesus memikul patibulum itu dalam penglihatan Petrus sambil tangannya menunjuk kota Roma. Yesus berkata kepada Petrus, aku mau tersalib untuk kali yang kedua di kota Roma. Sampai hari ini di dekat persimpangan itu ada sebuah kapel kecil bernama Domini quo vadis. Kapel di mana memperingati peristiwa perjumpaan Petrus dengan bayang-bayang Yesus. Seringkali hidupmu dan hidupku membuat Yesus harus berkata, aku mau tersalib untuk kali yang kedua karena hidupmu yang tidak menghargai keselamatan yang sudah aku berikan cuma-cuma. Engkau meninggalkan pelayananmu, engkau meninggalkan kesetiaanmu, engkau meninggalkan hidupmu. Seringkali hidupmu dan hidupku mendukakan hati Yesus dan membuat dia harus tersalib untuk kedua kalinya. Mari malam hari ini, kalaulah boleh, hari ini boleh menjadi tolak ukur engkau dan saya untuk terus engkau dan saya hidup benar di dalam dia. Karena bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas perak belaka dia menebus dosa kita, tapi dengan darah yang mahal. Darah yang mahal yang dia berikan cuma-cuma bagimu dan saya. Perbaiki hidup kita, hidup seturut kehendak Bapa. Saya undang kita mau bangkit diri bersama-sama. Perlahan-lahan naikkan pujian ini. Ku telah mati, mari jadi janji hidupmu dan saya. Yang tahu kebusukan hatimu dan hidupku hanya engkau dan saya. Mungkin istrimu tidak tahu apa yang kau lakukan sehari-hari, dosa apa yang kau dan saya lakukan saban harinya. Mungkin pendetamu tidak tahu, hanya engkau dan saya yang tahu. Mari, jika firman Tuhan sore ini mengetuk hatimu, jangan salibkan Yesus untuk kali yang kedua. Cukup sekali selamanya darahnya tertumpah bagimu dan saya. Mari sambil angkat kedua tanganmu tinggi dan katakan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti.
segenap hati, segenap suaramu. Jadikan lagu ini janji bagi hidupmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Waktu tempat serahkan hambanya. Kami manusia kotor, kami manusia yang tercela, kami manusia yang bodoh Tuhan. Kami manusia yang tiada arti. Hari ini kami membuka mata hati kami untuk tertuju kepadamu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus ada pengampunan. Hanya di dalam nama Yesus ada berkat yang berlimpah-limpah. Hanya di dalam nama Yesus ada kekekalan. Hanya di dalam nama Yesus ada harapan dalam hidup. Kami menggantungkan sepenuhnya kepadamu Tuhan. Karena kasih dan karuniamu, kami ada hari ini sebagaimana kami ada. Kami ada hari ini karena anugerah-Mu yang luar biasa Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia. Lagi Tuhan, hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padamu seperti yang Kau ingini. Padamu seperti yang Kau ingini. Kami mengenal, jadilah kehendak-Mu ya Bapa. Terjadilah menurut iman dan percaya-Mu kami kepadamu Tuhan. Dari awal kami mempercayai Ibrani pasal 2 ayat yang keempat. Tanda-tanda kuasa heran terjadi. Di balik keselamatan-Mu ada tanda-tanda kuasa heran terjadi. Mujizat demi mujizat, kesembuhan, anugerah yang besar terjadi.
Sebagai orang percaya kami memintakan berhak untuk menerima berkat daripada Engkau. Selain keselamatan, berkat yang besar, hari ini kami mintakan berkat mujizat terjadi atas kami. Angkat tanganmu, angkat tanganmu. Minta dari Tuhan, minta dari Tuhan. Berkat mujizat terjadi. Engkau sebagai anak Tuhan punya hak yang sama untuk mintakan berkat dari Tuhan. Mujizat-mujizat terjadi. Kina kata-kala kata-kata-kata-kata-kata kata-kata. Kika kata-kata seke-keke takala kata. Kina kalapa kata-kalama kata-kalama kata-kata-kata. Kina ramalamaya malamalamayo. Kira lama-lamaya mayama. Sembah Dia. Kena lama ya mala 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 mala. Kena kata kasekera kata kala kata kala kata kala. Kena kata kala peka sembah. Senangkan hati Tuhan. Jangan kau pikir kesembuhannya, tapi pikir sembah Tuhan. Sekira kata kala kata kala kata 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 kala kata 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 kala kata. Kena kata kala kata 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 kala kata kata kata. Kena kata kala kata kala kata 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 kala kata kata. Kena kala kata kata kala kata kata kala kata kata kala kata kata. Kena kata kala kata kala kata kala kata kala kata. Kena kata sekere kere 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 kere. Kira la bala 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 bala. Kira kala kata kala kata kala kata kala kata kala kata 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 kata. Kira 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 kira. Sampai pujianmu menyentuh hatinya Tuhan. Sampai Roh Kudus hari ini dicurahkan bagi kita. Sekira kata-kata 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 kata-kata. Kira kita 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 kata-kata kata. Ura baba 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 baba. Kira kira la 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 la. Kira kata-kata 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 sekira. Ura baba 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 baba. Kira kata-kata. Kami telah meninggalkan manusia lama kami untuk hidup baru dalam Kristus. Tuhan, memang ada harga yang harus dibayar. Tapi beban hidup kami menjadi ringan adanya Tuhan. Setelah Engkau tebus hidup kami. Dan kami hidup dalam pengharapan. Kami hidup dalam mujizat-mujizat-Mu Tuhan. Kami percaya hari ini juga terjadi kuasa mujizat-Mu yang besar, yang dahsyat ajaib, yang orang lain tidak melihat, tapi Bapakku yang di sorga dicurahkan bagi kami Tuhan. Seketa kata 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 seketeke, ora kata 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 seketeke teke teke taka, ora baba 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 seketeke teke 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 taka taka. Kita la bala 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 bala. Kere le 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 le. Kira la 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 la. Sembah sembah sembah. Kira la 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 la. Kira le 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 le. Ora pa 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 pa. Sekere kere kere. Ora pa la pa la pa la pa la pa la pa la pa. Kira la pa la pa la pa la pa la pa la pa la. Di hadapan kami ada tubuh dan darah-Mu Tuhan. Satu bukti cinta kasih-Mu untuk kami. Kami berhak untuk menerima berkat anugerah lewat kami makan minum dan darah-Mu Tuhan. Dengan iman kami melihat tubuh-Mu menjadi daging dan darah-Mu, anggur yang kami minum menjadi darah, menyatu dengan tubuh kami, menyatu dalam kekekalan, menyatu dalam kuasa-Mu Tuhan. Kami yakin dalam nama Yesus.
Ini yang tidak bisa memisahkan kami dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita bersama menikmati persekutuan dengan Tuhan. Saya undang para pelayan perjamuan kudus maju ke depan. Berdoalah supaya hari ini terjadi mujizat bagi engkau. Siapa yang tidak meragukan akan kuasa Tuhan dicurahkan bagi kita? Siapa yang sama sekali tidak meragukan? Malam hari ini juga Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya bagi engkau. Malam hari ini juga Tuhan akan memberikan mujizat-Nya bagi engkau. Malam hari ini Tuhan akan mencurahkan kemurahan-Nya bagi engkau. Sekira katakanlah apa katakan. Arahkan tangan ke depan. Begitu mulia tubuh dan darah-Mu yang kami akan nikmati bersama dalam persekutuan dengan darah dan tubuh-Mu. Kau berkati Tuhan. Kau berkati. Mari kita mengucap syukur. Tuhan berkati. Mengalir menjadi berkat buat keluarga. Mengalir menjadi berkat buat ekonomi kami. Mengalir menjadi berkat buat kesembuhan bagi kami. Mengalir jadi berkat buat kebahagiaan buat kami. Mengalir menjadi berkat buat kandungan kami. Mengalir jadi berkat buat seluruh kehidupan kami Tuhan. Sekira kata-kata. Sekira kata-kata. Dan hari ini kami mintakan berkat dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus. Berkat ini akan diterima oleh jemaat. Berkat ini akan terus dinikmati menjadi anugerah yang baru bagi jemaat. Hari ini Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan yang indah dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Dan kami akan makan nikmati berkat dari Tuhan. Hanya di dalam nama, kuduskan sucikan jemaat-Mu, kuduskan sucikan para hamba-Hamba-Mu, layakkan kami untuk menerima berkat dan tubuh-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami ucap syukur. Kita yang percaya bersama katakan amin. Silakan saudara duduk. Karena salib-Mu, ku hidup karena salib-Mu. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku
bangkit berdiri bersama. Sanggup untuk melakukan mujizatmu karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Angka yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Setelah kami memegang roti dan kami memegang anggur, tiba saatnya Tuhan, kami dipersatukan oleh kuasa tubuh dan darah-Mu. Kami percaya hari ini tubuh dan darah-Mu itu menjadi berkat buat hidup kami. Mari kita sembah. Kira kata-kata, una kata, angkat dengan tangan kanan roti yang adalah tubuh Kristus. Anda imani bahwa tubuh Yesus menjadi satu dengan tubuhmu. Anda imani perkara-perkara ajaib juga terjadi. Anda imani engkau kuat dalam Yesus. Engkau kuat dalam nama Yesus. Sekira kata-kata sekita kata. Kira kata-kala kata-kata kata. Una kata-kala kata-kata. Kira kata-kata. Terima kasih, kami bersyukur. Dengar firman Tuhan berbunyi demikian, sebab apa yang telah kuturuskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat Bait Kudus, jemaat yang diberkati Tuhan, jemaat yang mengalami kuasanya Tuhan, bukankah roti yang padanya kita terima dan kita pecah-pecahkan, bukankah semua itu dalam satu persekutuan, yaitu di dalam tubuhnya Tuhan Yesus? Yang percaya katakan, yang percaya katakan. Mari kita makan dalam nama Yesus. Kami bersyukur untuk persekutuan dengan tubuh-Mu. Kami bersyukur untuk kekuatan dari Engkau Roh Kudus. Kami bersyukur. Haleluya. Kekuatan dari Roh Kudus itu yang memberikan kami cakap untuk menghadapi segala sesuatu. Inalama segera balama se. Angkat tanganmu, penyembahan, penyembahan. Haleluya. Kerala bataka seketa kara kata onalama se. Mari kita juga dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Terima kasih Tuhan. Ini cawan yang dari Engkau. Jemaat GBI Bait Kudus, jemaat yang diberkati, jemaat yang penuh kuasa dari Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang padanya kita terima,
Itu semua satu persekutuan, yaitu di dalam darahnya Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya katakan, yang percaya katakan, mari minum. Jangan turunkan tangan, sembah Dia. Tuhan senang kalau kita menyembah Tuhan. Sikita kata-kala baka, hina kata-kata kasih, uraba kata-kata kara kata-kata kasih keteke, hina kala kata-kata kasih keteke, hina lama 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 ya lama 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 ya sikita kata-kara kata kasih keteke. Kora kata kara kata kasih keteke teke 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 teke. Kora lapata kasih keteke kata kala kata kata kata. Hina la 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 la. Hina la 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 la. Kora la bala 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 bala. Hina la bala 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 bala. Hina keteke kata kara kata 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 kasih keteke. Kena kala kata kara kata kasih kete kete kete. La 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 la. Sapu engkau. Terima mujizat, terima karunia, kasih karunia Tuhan. Amin, amin, amin. La 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 la. Kira Kina kata-kala kata-kata kasih kita kan. Bala 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 bala. Berapa kata-kata kasih kita kan. Tubuh dan darah Yesus menyatu dengan tubuh kita. Itu berarti Dia adalah Immanuel. Yang selalu bersama dengan kita dalam keadaan apapun, dalam suka dan duka. Tapi saya percaya jemaat Bait Kudus akan mengalami kebaikan Tuhan, mengalami kemurahan Tuhan. Ucapkan syukur, dua tangan dibuka, mengucap syukur bagi Tuhan. Sekira kata-kata, heta kata-kata. Mari lebihkan lagi Tuhan. Lebih lagi Tuhan, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Haleluya, haleluya. Kira bakata kasih. Rasa-rasanya kalau kami bersekutu dengan Engkau, tidak ingin kami terus berhenti Tuhan. Tapi kami mau berjanji di hadapan-Mu, hidup kami untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Memberikan pujian penyembahan, memberikan pujian hidup kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk anugerah, terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Berkati hamba-Mu Pak Rudi yang sudah menjadi saluran berkat. Berkati hamba-Mu Cita dan Niken, bungkus tutup dengan kuasa darah-Mu sekeluarga, sehingga mengalami terus kebaikan kemurahan Tuhan. Tuhan berkati tangan-tangan yang terus bekerja berkarya untuk-Mu Tuhan. Berkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tangan, mengucap syukur, mengucap syukur, mengucap syukur. Inilah Tuhan yang paling Kau sukai, mengucap syukur Tuhan. Sekira kata-kata, kata-kata. Horaba kata-kata kasih gitu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur malam hari ini buat persekutuan bersama dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami percaya semua jemaat Tuhan Kau berkati Tuhan.
Engkau anugerahkan buat kami sukacita, damai, sejahtera dalam Tuhan. Terima kasih Bapa untuk anugerah yang malam hari ini kami nikmati bersama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari kita yang percaya bersama katakan. Mari kita yang percaya bersama katakan. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri bersama. Puji Tuhan. Yes. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan, Engkau ajaib. Kami tidak ragukan akan kasih dan pemeliharaan-Mu Tuhan. Yang kami percaya, hari ini juga kasih dan karunia Engkau berikan bagi kami. Jemaat Tuhan, pulanglah bersama dengan anugerah Tuhan, damai dan sukacita dari Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan mengayomi engkau, Tuhan memberikan perlindungan engkau, dan tangan Tuhan, kuasa Tuhan terus ada di depan engkau. Tetap percaya, tetap teguh pegang janji Tuhan. Tuhan akan memberkati kita, kasih karunia damai sejahtera hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan adakan, Tuhan adakan.